Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin para pecinta ilmu di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kajian kita di dalam tema-tema Ramadan. Pada kesempatan ini ada perkara yang penting yang perlu untuk kami sampaikan dari sebagian daripada saudara-saudara kita, daripada penonton channel YouTube Dermansa Official Al-Fakir ini. Ada yang bertanya pada kolom komentar tentang perkara niat puasa, karena saudara kita ini pernah mendengar di dalam rekaman video sebagian daripada ulama-ulama kita di dalam mengajarkan lafaz niat kepada murid-muridnya, sehingga yang terdengar itu adalah lafaz di mana lafaz niat yang dibacakan itu adalah ada sedikit perbedaan dengan yang biasa didengar di tengah-tengah masyarakat. Yakni mereka para ulama sebagian membacakan lafaz niat itu dengan lafaz nawaitu shauma ghadin an adai fardis syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Adapun lafaz yang masyhur yang banyak dihafal di masjid-masjid dan di kalangan masyarakat adalah cara membacanya berbeda, yakni nawaitu shauma ghadin an adai fardis syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Maka hal ini ditanyakan dan juga sempat mengganggu pikiran dan hati, apakah niat-niat yang dahulu dibaca dengan lafaz Ramadhana itu hukumnya sah atau tidak. Nah, ini sebenarnya adalah perkara yang kalau mau kita katakan sepele, ya agak sepele, tetapi kan ini sudah menjadi pikiran atau sudah mengganjal di dalam hati, maka penting juga untuk kita jelaskan apa kedudukan daripada niat tersebut. Dalam kitab yang biasa kita baca, yakni Ithaf Ahlul Islam bi Khususiyati Shiyam, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menuliskan tentang fasal khusus, yakni Al-Faslul Asir, fasal yang ke-10, fi waqti niyati, yakni waktu dalam hal berniat. Nah, sebelum menjawab apa yang ditanyakan oleh saudara kita tadi itu, maka saya ingin sedikit membacakan tentang perkara niat ini. Di dalam perkara niat ada dua macam niat, yakni niat orang berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa fihi naw'an, di dalam perkara niat itu ada dua bagian. An-naw'ul awwalu, pembagian yang pertama adalah fi waqtin niyati fil fardhi, dalam membahas perkara yakni waktu berniat ketika kita akan melaksanakan puasa wajib, yakni puasa fardu. Puasa fardu itu yang pertama ada puasa Ramadan, kemudian yang kedua puasa qadha, kemudian ada juga puasa nazar atau puasa kifarat. Maka dalam hal berniat ketika kita akan puasa itu sifatnya puasa wajib, katakanlah sekarang adalah puasa Ramadan, maka kapan waktu kita berniat dan niat itu dianggap sah? Bismillahirrahmanirrahim. Akhraja Ahmad, Imam Ahmad mengeluarkan hadis, wa ashabus sunan al-arba'ah, dan juga para ulama sunan, yakni Sunan An-Nasa'i, Sunan Abu Dawud dan lain sebagainya itu, yakni Sunan al-arba'ah, an Hafsah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ada riwayat daripada Hafsah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, malam yujmi' as-siyama atau malam yujmi' as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang belum berniat untuk berpuasa sebelum waktu fajar, maka tidak ada puasa baginya. Maknanya siapa yang belum berniat puasa pada malam hari, sudah masuk waktu subuh dia belum berniat, maka orang tersebut dianggap tidak ada puasa baginya. Maknanya tidak sah puasanya hari itu. Wad-Daruqutni wal Baihaqi an Aisyata, juga hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni dan Imam Al-Baihaqi dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, man lam yubayyit as-siyama
atau man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Maknanya sama, barang siapa yang tidak berniat puasa pada malam hari sebelum waktu fajar, maka tidak ada puasa baginya. Daripada hadis ini, para ulama menyatakan, terutama para ulama di dalam mazhab Syafi'i, telah memfatwakan bahwasanya niat puasa wajib, yakni puasa Ramadan atau puasa qadha atau puasa kifarat atau puasa nazar itu sah bila dilaksanakan sebelum masuk waktu subuh. Adapun ketika sudah masuk waktu subuh dia belum berniat puasa, yakni puasa wajib, maka niatnya dianggap tidak sah. Demikian masalah niat puasa. Namun berbeda halnya dengan perkara yang menyangkut puasa sunnah. Wan nau'u tsani, adapun pembagian yang kedua, fi waqti niyati fin nafli. Adapun waktu niat di dalam masalah puasa sunnah. Di dalam masalah puasa sunnah diperbolehkan seseorang itu berniat di waktu pagi meskipun dia tidak berniat di waktu malam, dengan catatan dia belum melakukan sesuatu yang bisa membatalkan puasa, seperti orang itu berjima atau juga makan dan minum. Dia belum melakukan itu lalu tidak punya makanan, pada saat itu dia berniat berpuasa hari itu, maka dianggap sah niatnya itu berdasarkan apa yang disampaikan oleh Sayyidatina Aisyah. Wa fi riwayati ukhra, dan di dalam riwayat yang lain, qalat, maknanya adalah Aisyah ini, dakhala alayya an-nabiyyu zata yaumin faqala, suatu hari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami pada suatu hari, lalu berkata Nabi, yakni baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah istri-istrinya lalu berkata, hal indakum min syai'in, atau hal indakum syai'un, apakah ada sesuatu pada sisi kalian, maknanya apakah ada makanan di rumah? Fakultu, maka aku menjawab, kata Sayyidatina Aisyah, la, tidak ada ya Rasulullah. Faqala, maka beliau Rasulullah SAW berkata, inni idzan shaimun, kalau demikian sekarang aku berpuasa. Maka Nabi berpuasa pada hari itu, padahal Nabi pada malam harinya belum berniat untuk berpuasa. Hanya karena pada pagi hari Nabi ini belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, lalu tidak ada makanan, maka pada saat pagi itu Rasulullah berniat puasa, dan Rasulullah sampai maghrib berpuasa, dan ini adalah puasa sunnah. Summa atana yauman akhar, lalu Nabi SAW mendatangi kami pada hari yang lain. Fakulna, lalu kami berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, uhdiyalana haisun, kami diberi hadiah, yakni haisun, satu jenis makanan. Faqala, maka Nabi menjawab, arinihi, tunjukkanlah makanan itu padaku. Falaqad asbahtu shaiman, sungguh aku telah berpuasa sejak tadi pagi, maknanya dari pagi belum pernah makan. Maka Nabi ini akan berpuasa jika tidak ada makanan, namun ketika ada makanan Nabi memakannya. Fa'akala, lalu Nabi memakannya. Akhrajahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kesimpulannya, niat apabila niat puasanya adalah puasa wajib, maka wajib dilaksanakan pada malam hari sebelum masuk waktu subuh. Namun ketika itu adalah puasa sunnah, maka boleh orang berniat pada siang hari sebelum ia melakukan sesuatu yang membatalkan puasanya. Demikian yang dijelaskan di dalam mazhab Imam Syafi'i. Lalu bagaimana orang yang lupa berniat pada malam hari sedangkan dia sedang berpuasa, yakni puasa bulan Ramadan? Nah, Imam Ibnu Hajar sendiri, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, penulis daripada kitab ini, beliau memfatwakan di dalam fatwanya, Fatwa Al-Fiqhiyah Al-Kubra, beliau mengatakan bahwasanya meskipun di dalam mazhab Imam Syafi'i dinyatakan tidak sah orang berpuasa jika ia belum berniat pada malam harinya, maka dianjurkan bagi orang itu tetap berpuasa pada hari itu dengan mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah. Maknanya ketika ia telah tahu dia belum berniat pada malam harinya, maka pada saat itu ia berniat berpuasa mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah, yakni bertaklid kepada Imam Abu Hanifah, bahwasanya beliau menganggap sah seseorang itu berniat berpuasa Ramadan pada siang hari. Maka ini menjadi solusinya untuk hari tersebut. Adapun esok harinya, maka ia kembali lagi harus berniat sebagaimana pendapat yang ia pegangi, yakni pendapat mazhab Syafi'i. Demikian, semoga bermanfaat keterangan mengenai permasalahan niat.
Kemudian bagaimana dengan lafaz niat nawaitu shauma qadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala? Kenapa tidak dibaca Ramadhana sedangkan pada masyarakat kita lebih terkenal dengan lafaz Ramadhana? Hal perkara ini hanya ada dalam perbedaan-perbedaan, atau perbedaan ini karena berkaitan dengan ilmu nahwu, bahwasanya sesuatu ataupun lafaz Ramadan itu termasuk bagian daripada isim ghairu munsharif. Artinya dia disebut dengan isim ghairu munsharif. Namun di dalam isim ghairu munsharif itu bisa kembali menjadi munsharif apabila ada penyebabnya. Salah satu penyebab daripada isim ghairu munsharif kembali sifatnya menjadi munsharif adalah ketika ia diidhofahkan pada lafaz setelahnya, yakni Ramadan diidhofahkan kepada hadhihi sanati, maka Ramadan kembali menjadi munsharif dengan kasroh sebagai tanda jernya, sehingga dibaca nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Inilah yang paling tepat. Namun meskipun banyak yang menggunakan lafaz Ramadhana, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala, apakah ini sudah sah digunakan sebagai lafaz niat? Maka jawabannya adalah sah. Sebab niat itu sebenarnya tempatnya di dalam hati, sedangkan melafazkan niat ini sifatnya sunnah di dalam mazhab Syafi'i dengan tujuan menguatkan hati. Akan tetapi yang dihukumi adalah yang menjadi patokan sah dan tidaknya adalah sesuatu yang ada di dalam hatinya. Jadi meskipun ia salah secara i'rab membaca Ramadhana atau kurang tepat membacanya, secara i'rabnya kurang tepat, tapi di dalam hati yang ia niatkan itulah puasa Ramadan tahun ini, maka niat itu sudah mencukupi. Maka para ulama kita tidak terlalu mempermasalahkan orang membaca Ramadhana atau Ramadhani. Demikian perkara ini supaya tidak menjadi sebab keraguan di tengah masyarakat yang sudah biasa mengucapkan lafaz niatnya dengan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Akan tetapi untuk lebih tepatnya lagi, terutama bagi para pelajar yang menuntut ilmu, maka lafaz yang lebih pas menurut i'rabnya di dalam ilmu nahwu, karena ia telah diidhofahkan pada lafaz yang setelahnya, maka Ramadhana kembali menjadi munsharif dengan kasroh sebagai tanda jernya, sehingga dibaca nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Namun kesimpulannya perlu kami tegaskan, yang membaca Ramadhana pun niat puasanya tetap sah, karena yang dihukumi itu adalah niat yang ada di dalam hatinya. Demikian saja, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruannya. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.